Sebelumnya, izinkanlah saya mengajak saudara-saudara sedharma sekalian untuk hening dan berdoa sejenak, sembari menghadirkan ide Sang Yang Widi dalam hati dan pikiran kita. Mari kita panjatkan doa. Om ya Tuhan, sesungguhnya kami ini adalah milik-Mu. Kami pemuja bergantung padamu. Kecuali Engkau, wahai yang selalu dipuja, tidak ada yang lain. Wahai yang maha perkasa, yang senantiasa melimpahkan anugerah, kami semua memuja-Mu. Saudara-saudara sedharma yang budiman, setiap orang pasti pernah melakukan suatu kesalahan, dan tentunya adalah sebuah sikap bijaksana apabila tidak mengulang-ulang kesalahan yang sama. Melakukan sebuah kesalahan adalah wajar. Melakukan kesalahan yang berbeda adalah sebuah proses belajar. Akan tetapi, mengulang-ulang kesalahan yang sama adalah sesuatu yang tidak wajar. Tentunya bukan dengan kekerasan, baik dalam bentuk kekerasan fisik ataupun hujatan, untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Untuk memperbaiki diri dari kesalahan yang sama, sebuah nasihat dari orang lain sungguh sangat dibutuhkan. Terlebih lagi dari orang tua atau orang yang sudah berpengalaman. Sayangnya, dewasa ini banyak terdapat kecenderungan orang-orang tidak bisa menerima nasihat dari orang lain. Jika ego pribadi sudah berbicara, maka kita pun akan merasa diri paling bisa, paling benar, paling hebat, dan tak memerlukan masukan dari orang lain, baik berupa nasihat ataupun kritikan. Hal ini sebenarnya sangat berbahaya. Saat kita tidak bisa membuka hati dan pikiran kita terhadap sebuah nasihat atau kritikan dari orang lain, di sanalah kita kehilangan kesadaran bahwa sebenarnya kita berada dalam kebodohan dan tidak sempurnaan. Nasihat dan kritikan dari orang lain yang bersifat membangun merupakan pembuka jalan bagi kita menuju kesempurnaan dari apa yang kita harapkan atau cita-citakan. Saudara-saudara sedharma yang budiman, pada hari ini izinkanlah saya menceritakan sebuah kisah yang saya petik dari buku Pancatantra. Mari kita simak bersama dan semoga ada manfaatnya. Di pinggir sebuah hutan mengalirlah sebuah sungai. Di tepi sungai itu tumbuhlah sebuah pohon beringin yang rindang. Di dahan-dahan pohon beringin itu, sekelompok angsa-angsa membuat sarang pada cabang-cabang dahan pohon beringin itu. Sepanjang hari kawanan angsa-angsa itu berenang dan mencari makan di sungai, dan di saat malam mereka tidur di sarang mereka yang ada di dahan-dahan pohon beringin itu.
Beberapa tahun telah berlalu. Kawanan angsa itu hidup dan tinggal dengan bahagia serta sejahtera di pohon beringin tersebut. Namun pada suatu hari, seekor angsa tua melihat sebatang pohon menjalar tumbuh di dekat akar pohon beringin. Melihat hal itu, si angsa tua lalu memanggil semua angsa-angsa yang tengah berenang di sungai. Kawan-kawan semua, berkumpullah di dekatku. Ada hal penting yang akan kusampaikan kepada kalian. Wah, hal penting apa sih yang mau disampaikan? Yang mana aku tahu. Mengganggu berenangku saja angsa tua itu. Ayo segera kita ke atas. Ayo kumpul. Ada apa? Mengapa engkau mengumpulkan kami semua di sini? Kawan-kawan, kita semua berada dalam bahaya besar. Hah? Bahaya besar? Bahaya besar bagaimana? Angsa-angsa itu saling bertanya satu sama lain, sehingga terjadi keributan. Tenang kawan-kawan semua, kalian dengarkan aku dulu. Aku memang mengatakan kalau kita semua tengah berada dalam bahaya besar. Coba kalian lihat. Lihatlah tumbuhan menjalar kecil yang sedang tumbuh di samping pohon beringin ini. Bila kita tidak menyingkirkan tumbuhan menjalar itu, kita semua akan mati. Apa? Kita semua akan mati? Kita akan mati oleh tumbuhan menjalar kecil? Semua angsa tertawa mendengar kata-kata si angsa tua. Pikir mereka, bagaimana mungkin sebatang tumbuhan menjalar kecil akan dapat membunuh mereka semua? Kenapa kalian semua tertawa? Dengarkanlah penjelasanku. Sekarang tumbuhan menjalar itu masih kecil. Tapi setelah beberapa hari, ia akan menjadi besar, panjang dan kuat. Ia juga akan menjalar ke pohon beringin tempat kita bersarang ini. Saat itu, kita tidak akan kuat untuk mencabutnya. Ketahuilah, dengan bantuan tumbuhan menjalar ini, para pemburu akan mudah menaiki pohon beringin ini dan menangkap kita semua. Kamu terlalu takut dan sampai berkhayal yang bukan-bukan. Iya benar, tumbuhan menjalar ini terlalu kecil untuk dikhawatirkan sekarang ini. Ya, daripada memikirkan itu, lebih baik kita pikirkan perut kita. Aku jadi lapar lagi karena mendengarkan ceramahmu itu. Angsa-angsa yang lain benar-benar tidak menanggapi peringatan dari si angsa tua. Hal mana membuat si angsa tua sedih dan merasa semakin khawatir. Hari pun berganti hari. Tumbuhan menjalar itu pun tumbuh dengan panjang dan merambat ke pohon beringin tempat kawanan angsa itu bersarang. Suatu hari, terlihatlah seorang pemburu berjalan melewati sungai. Ketika tengah berjalan, telinga si pemburu tiba-tiba mendengar suara sekawanan angsa. Dengan serta-merta, si pemburu pun mencari tempat persembunyian. Si pemburu berjalan dengan mengendap-endap, bahkan sesekali ia merayap. Si pemburu lalu mencoba mengintip dari sela semak-semak yang rimbun. Terlihatlah olehnya
sekawanan angsa tengah berenang di sungai, dan beberapa di antaranya ada yang bertengger di cabang-cabang dahan pohon beringin. Astaga, ini benar-benar rezeki nomplok. Akhirnya aku menjumpai binatang buruan. Bahkan jumlahnya sangat banyak. Aku harus bisa menangkap angsa-angsa itu. Setelah berhasil menangkapnya, maka akan kujual di pasar. Si pemburu lalu menyusun siasat agar bisa menangkap angsa-angsa itu. Sungguh beruntung aku membawa biji-bijian yang biasa aku pakai untuk umpan. Kebetulan juga aku berada di hulu sungai ini. Aku akan hanyutkan biji-bijian ini ke air sungai. Tentunya angsa-angsa itu akan turun ke sungai untuk memakannya. Saat mereka berada di air, saat itu aku akan naik ke pohon beringin itu untuk memasang jaring perangkap di sarang mereka. Ternyata aku pintar sekali. Si pemburu lantas merogoh biji-bijian dari dalam kantung yang dibawanya. Ia kemudian menaburkannya ke air sungai. Biji-bijian itu hanyut di air menuju ke arah kawanan angsa yang tengah berenang. Melihat ada biji-bijian yang hanyut, kawanan angsa itu pun berebut memakannya. Suasana sungai pun menjadi ramai oleh suara angsa yang bergembira. Pada saat itu, si pemburu pun bergerak dengan cepat memanjat pohon beringin dengan cara berpegangan pada sulur-sulur tumbuhan menjalar. Untung pohon beringin ini ditumbuhi oleh tumbuhan menjalar ini. Kalau tidak, aku takkan bisa memanjat pohon yang besar ini. Aduh, aku harus bergerak cepat untuk memasang jaring perangkap ini di sarang angsa-angsa itu. Jangan sampai mereka melihatku berada di sini. Setelah beres dengan pekerjaannya, si pemburu pun turun dan bersembunyi di balik semak-semak yang rimbun. Aku harus menunggu angsa-angsa itu tidur di sarangnya. Jaring perangkap itu sudah kuhubungkan dengan tali yang kupegang ini. Begitu mereka ada di sarang, aku tinggal menarik tali ini dan hep! Mereka semua berada dalam jaring dan aku akan punya banyak uang. Malam pun menjelang. Angsa-angsa pun kembali ke sarangnya. Semua angsa telah berada di sarangnya, kecuali si angsa tua yang memilih untuk tidur di atas pohon lain. Ketika malam semakin merambat, angsa-angsa pun mulai tertidur. Si pemburu yang dengan sabar mengintai sedari tadi sore, dengan sekuat tenaga pun menarik tali jaring perangkapnya. Angsa-angsa yang tengah tidur itu pun terperangkap dalam jaring si pemburu. Betapa terkejut dan paniknya angsa-angsa itu. Mereka semua berontak mencoba melepaskan diri, tapi justru bertubrukan satu dengan yang lain. Mereka berteriak minta tolong. Mereka menggigit-gigit jaring itu, tapi semuanya sia-sia. Si angsa tua mencoba menolong kawan-kawannya yang terperangkap.
Tapi ia justru terkena pukulan si pemburu yang membuatnya sempoyongan dan jatuh tercebur ke sungai. Ternyata lepas seekor. Tapi biarlah, aku sudah menangkap cukup banyak. Sebaiknya sekarang aku pulang membawa hasil buruanku ini. Si pemburu pun pulang membawa hasil buruannya. Kawanan angsa-angsa itu, si pemburu pun pulang membawa hasil buruannya. Kawanan angsa-angsa itu kini baru menyadari apa maksud sebenarnya dari kata-kata si angsa tua. Mereka menyesal kenapa dulu tidak mengindahkan kata-kata si angsa tua. Tapi semuanya telah terlambat. Mereka semua telah tertangkap oleh si pemburu. Akibat tak mau mendengarkan dan menuruti nasihat, kini mereka berada dalam penyesalan. Saudara-saudara sedharma yang budiman, dari cerita tersebut dapatlah sekiranya kita ambil maknanya, bahwa alangkah bijaksananya apabila kita bisa memperhatikan, menimbang-nimbang, dan mematuhi sebuah nasihat yang berguna bagi kebaikan diri kita. Seperti kata sebuah pepatah, hujan deras dapat memberitahu kita bagian atap yang bocor. Nasihat dan kritikan akan menyadarkan kita pada kekeliruan dan kekurangan kita. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dan saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om.